Baik, selamat siang Kak Sally. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini akan melanjutkan tugas atlas dari indeks B210 sampai C530. Pertama di sini kita dari B210 akan membahas tentang estimasi akuntansi yang dimana jika melihat dari studi kasus terdapat dua akun yang terkena estimasi manajemen yaitu imbalan pasca kerja dan dimana di sini kita menggunakan tenaga ahli yaitu aktuaris ABC dengan metode Projected Unit Credit, dan yang kedua ada akun estimasi manajemen properti investasi, dan kita menggunakan tenaga ahli dari penilai publik DEF dengan pendekatan income. Terdapat beberapa asumsi dan catatan lainnya dengan simpulan bahwa penggunaan estimasi akuntansi ini telah memadai. Kemudian selanjutnya bisa kepada indeks 270 yang dimana di sini adalah indeks untuk membahas pakar manajemen aktuaris, yang dimana nama pakarnya adalah dari ABC dengan bidang keahlian aktuaris dan akun pengungkapannya yaitu imbalan pasca kerja. Di sini juga kita ada beberapa penilaian untuk pengujian untuk melakukan penentuan kebutuhan pakar manajemen, kemudian juga evaluasi dan juga pemahaman pekerjaan pakar dengan manajemen dengan simpulan bahwa penggunaan pakar manajemen ini sudah memadai. Selanjutnya boleh dilanjutkan dengan indeks 220. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai indeks B220 terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi. Jadi di sini itu hasil dari pelaksanaan prosedur identifikasi pihak berelasi itu ada di transaksi dengan pihak berelasi, di mana Tuan Max itu pada akhir tahun 2018 berjanji akan memberikan pinjaman kepada perusahaan pada bulan Maret 2019 dan telah dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang dimana sifat hubungan pihak berelasinya itu tuh pihak berelasi sesama perusahaan asosiasi. Dan transaksi ini tuh bukan pada periode audit 2018, melainkan di bulan Maret 2019. Untuk informasi ini tuh kita dapatkan dari soal studi kasus industri perhotelan. Lalu selanjutnya untuk prosedur yang dilakukan itu yang ada di studi kasus industri perhotelan itu kita eh, tandai dengan dilaksanakan, berarti untuk simpulannya itu bukti audit cukup dan tepat serta penilaian transaksi pihak berelasi telah memadai. Selanjutnya lanjut ke indeks B250 terkait dengan representasi manajemen. Jadi untuk kondisinya itu yang pertama apakah manajemen telah menyediakan representasi tertulis itu iya. Terus apakah representasi tertulis telah disajikan dalam bentuk surat itu iya. Dan selanjutnya sampai poin nomor 8 itu iya semua kita dapatkan dari informasi yang ada di studi kasus. Sehingga simpulannya itu adalah representasi manajemen memadai. Selanjutnya ke B230. Oke, next di bagian B230 ini kita memaparkan mengenai indeks peristiwa kemudian. Di mana di sini ada beberapa kondisi subsequent event dan dari hasil analisis kami terdapat dua kondisi yang iya gitu kan. Nah, yang pertama itu kondisi terdapat penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan dan itu informasinya berdasarkan KJ-PAJ dan frasa pengungkapan itu pada bulan Maret 2019. Dan kondisi yang kedua itu terdapat informasi yang mengindikasikan adanya impairment nilai aset pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar dampak terhadap akun LK-nya itu debitnya itu 63 juta dan kreditnya 63 juta. Berdasarkan KJ-PAJ juga dan frasa pengungkapannya itu pada tanggal 8 September 2019. Untuk kondisi-kondisi lainnya itu tidak, sehingga terdapat kesimpulan bahwa bukti audit itu cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B240, yaitu analisis going concern, di mana kelangsungan usaha terganggu akibat kerugian yang dialami perusahaan. Di sini manajemen mengajukan restrukturisasi utang pinjaman, dan sudah ada akun-akun yang sesuai seperti saldo laba dan modal disetor, serta angka koefisien kami masukkan dari perhitungan yang ada di layar, seperti X1 modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan dibagi total aset, dan seterusnya. Lalu setelah memasukkan input koefisien, kita mendapatkan z-score, dan areanya itu tidak pilot semua. Kemudian boleh di-scroll ke bawah. Di sini juga ada risk assessment yang sudah kita lakukan dengan pelaksanaan prosedur sudah dilaksanakan semua, dan
penjelasannya yaitu terdapat indikasi bahwa tidak mampu melaksanakan. Kemudian di sini juga sudah ada penjelasan keuangan perusahaan, operasi perusahaan, dan juga lainnya. Simpulan yang kami dapatkan dari analisis adalah bukti audit cukup dan tepat, serta evaluasi kelangsungan usaha sudah memadai, sehingga status KKP-nya adalah completed. Oke, selanjutnya di bagian 260 mengenai penggunaan pekerjaan pakar auditor. Jadi di sini itu melibatkan penilai publik DEF, dan untuk bagian satu ini penentuan kebutuhan pakar auditor. Itu jadi auditornya itu udah berpengalaman, tapi risiko salah saji pada properti investasi itu cukup tinggi, jadi pakar itu tetap dibutuhkan. Lalu untuk di bagian 2 boleh di-scroll. Di bagian 2 itu evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor. Itu pakar itu memiliki izin MAPPI dan terdaftar di Kemenkeu, lalu juga mengikuti standar MAPPI dan tidak memiliki hubungan dengan klien sehingga independensinya itu terjaga. Lalu untuk di bagian ketiga itu pemahaman tentang bidang keahlian dan perjanjian dengan pakar auditor. Itu ruang lingkup pekerjaannya itu jelas untuk menilai nilai pasar properti dengan pendekatan income. Lalu juga ada surat perjanjian serta NDA yang mengatur peran auditor, penggunaan data, dan komunikasi. Lalu untuk bagian 4, itu boleh di-scroll, itu evaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor, itu asumsi signifikan seperti suku bunga 8% itu sudah dievaluasi, data sumbernya itu jelas, dan hasilnya itu konsisten dengan bukti audit lainnya. Boleh di bawah. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa untuk tujuan audit, maka pekerjaan pakar auditor adalah memadai. Nah, boleh di next 80. Oke, selanjutnya ini di bagian komitmen dan kontingensi. Ini jadi di sini itu auditor melakukan konfirmasi ke penasihat hukum dan diperoleh informasi sebagai berikut. Itu bisa dilihat di bagian kesimpulan yang paling atas. Itu jadi klien mengajukan banding atas sengketa pajak dan menurut pengacara itu akan menang. Lalu auditor itu memperoleh bukti pengajuan bandingnya SKP berapa, dibayar berapa, dan mengapa dia yakin bisa menang. Nah, untuk prosedur auditnya itu dilakukan dari ini ada 9 prosedur, mulai dari pemahaman kebijakan manajemen, lalu review laporan keuangan sebelumnya, diskusi dengan manajemen, lalu review minutes of meeting dan dokumen terkait, lalu juga review invoice pengacara, konfirmasi tertulis dari pengacara, evaluasi asuransi, pertimbangan liabilitas kontingensi, dan pertimbangan komitmen. Itu semua sudah dilaksanakan, dan dengan bukti-bukti tersebut itu dapat disimpulkan bahwa bukti audit itu cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi itu sudah memadai. Baik, selanjutnya pada bagian C400, ini membahas mengenai bukti audit, dan di dalam keterangan soal ini disebutkan bahwa berdasarkan evaluasi atas penyesuaian auditor, menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup telah diperoleh dan terdapat salah saji yang material pada akun terkait. Yang kemudian dapat menjawab pertanyaan nomor 1 terkait bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat. Dan ini tuh termasuk adanya pembatasan lingkup. Sehingga jawabannya adalah ya. Selanjutnya, hal ini itu menyebabkan salah saji material dan juga berdampak pervasif. Dengan otomatis, opini yang disarankan menjadi tidak wajar dan juga opini audit menjadi tidak wajar pula. Selanjutnya, pada bagian C530, bagian ini itu mengenai LAI, dan informasi LAI ini didapatkan dari informasi yang diketahui pada soal di bagian LAI, di mana untuk nomor LAI, tanggal, penandatanganan, nomor izin AP, dan selanjutnya ini sudah ada dan di state di sheets bagian LAI. Sekian penjelasan atlas dari kelompok kami. Terima kasih.